أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Dan terkhusus kepada ibu yang bertanya, saya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga ibu diberikan jalan keluar yang penuh dengan berkah dalam urusan rumah tangga ibu. Maka sebelum saya jawab atas pertanyaan ini, saya terus terang, jika ditanya dengan pertanyaan seperti ini dan semisalnya, saya senantiasa agak tersulut emosi. Disebabkan kenapa? Karena kita, seorang laki-laki di dalam agama Islam, diwajibkan untuk memuliakan perempuan. Yang mana perempuan tersebut nanti merekalah menjadi ibu-ibu kita. Maka Islam tidak seperti kaum jahiliyah yang mereka menghinakan para perempuan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, 5 tahun menikah, kemudian tidak tahu kabarnya suami di mana. Saya baru kemarin dapat direct message di Instagram, 15 tahun menikah, kemudian ditinggal suami begitu saja. Ini sebuah kezaliman dari seorang lelaki kepada perempuan yang lemah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya sangat-sangat memuliakan para perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang terbaik terhadap istrinya, dan aku adalah suami terbaik terhadap istri-istriku. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik selalu kepada para perempuan. Fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya mereka adalah awan, tawanan di sisi kalian. Istri itu tawanan di sisi kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli para istri-istri kalian dengan baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini kezaliman yang dilakukan oleh para lelaki yang tidak bertanggung jawab. Tetapi saya juga ingin mengingatkan kepada para perempuan, jangan menjadi wanita-wanita yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Mohon maaf bahasa saya. Jangan menjadi wanita-wanita yang mau dizalimi oleh seorang lelaki yang dia tidak pantas untuk menjadi suami kita. Ini sebuah kezaliman dan seorang perempuan wajib mencari keadilan. Dan syariat Islam tidak menzalimi kepada seorang perempuan. Dia berhak untuk menggugat cerai ke KUA, kantor urusan agama. Nanti kantor urusan agama memberikan rekomendasi sesuai dengan aduan. Kemudian bisa diangkat ke pengadilan. Kalau seandainya dia tidak mendapati suami tersebut hadir di pengadilan, maka pengadilan berhak untuk memutuskan, mengambil sikap agar memberikan keputusan yang adil kepada perempuan tersebut. Karena seorang perempuan ingin mempunyai keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ada suami di sampingnya yang menafkahinya, yang menyayanginya, yang mengasihinya, yang tidur dengannya. Kemudian mereka berdua akhirnya membina keluarga, mengurus anak-anak, menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya, lihat bahasa saya. Kemudian itulah saya katakan, saya sering sekali, karena sering sekali ditanya dengan pertanyaan seperti ini, sering agak tersulut emosi menjawab pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena kita memikirkan bagaimana kalau seandainya ibu kita diberlakukan seperti itu. Adik-adik perempuan, kakak-kakak perempuan kita diberlakukan seperti itu. Anak-anak perempuan kita diberlakukan seperti itu. Tentunya kita tidak rela. Maka saya nasihatkan ya, kepada para suami, hati-hati, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman
itu akan mendatangkan kegelapan-kegelapan siksa nanti di hari kiamat. Kemudian saya nasihatkan kepada para perempuan yang terzalimi, segera keluar dari kezaliman tersebut. Cari laki-laki yang saleh, baik agama, baik akhlak, bertanggung jawab, menafkahi, memuliakan sucinya pernikahan, amanah terhadap istri dan anak-anaknya. Banyak laki-laki di sana, di luar sana banyak. Ya, segera keluar dari kezaliman tersebut. Kalau seandainya suami ini bisa dinasihati dan istri memaafkan, rajut kembali hubungan yang baik. Kalau tidak, jangan terlambat. Islam tidak menzalimi penganutnya, terutama para perempuan, para istri. Keluar dari kezaliman tersebut segera. Saya nasihatkan nih kepada para perempuan-perempuan, satu, yang tidak menafkahi suaminya, tidak menafkahinya. Dua, suaminya menyimpang dari agama, baik tidak sholat atau akidahnya rusak, tidak puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, menyimpang dari akhlak yang baik, suka KDRT, suka mencuri, suka macam-macam. Hal-hal penyimpangan dari akhlak yang baik. Maka ini diwanti-wanti, dinasehati sebelum saudari terlambat. Ustadz, kalau saya mengajukan nikah, nanti bagaimana Ustadz? Saya berarti statusnya janda. Siapa yang mau dengan saya? Anak saya 2, 3, 4, 5. Maka rizqu biyadillah. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kepada perempuan-perempuan, istri-istri yang memiliki suami yang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, meninggalkan sholat 5 waktu, sama sekali tidak sholat. Maka nasihati dari sedari dini suaminya. Tidak menafkahi, nasihati dari sedari dini suaminya. Ya. Kemudian juga berlaku kasar terhadap istrinya. Nasihati dari sedari dini suaminya. Kemudian kalau sudah menasihati dirinya sendiri, dia menasihati suaminya, tidak mempan, kumpulkan 2 keluarga. Agar menasihati suami tersebut. Tidak mempan juga dinasihati, angkat urusannya ke kantor urusan agama. Agar kantor urusan agama menasihatinya. Tidak mempan juga, angkat ke pengadilan agar dinasihati. Tidak mempan juga, gugat cerai. Tidak boleh dipertahankan rumah tangga yang seperti ini. Haram hukumnya mempertahankan rumah tangga yang seperti ini. Paham? Bukan berarti saya sedang mengompori orang untuk bercerai. Tidak. Tetapi secara hukum syar'i tidak boleh seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah, yang sholat 5 waktu, yang taat kepada Allah, di bawah laki-laki yang bermaksiat, kafir terhadap Allah, kesyirikan terhadap Allah, tidak sholat 5 waktu sama sekali. Berbeda dengan yang kadang sholat, kadang tidak sholat. Ini berbeda hukumnya. Yang tidak sholat sama sekali. Ya, saya nasihatkan kepada perempuan-perempuan tersebut, jangan mau dizalimi oleh laki-laki yang bejat, yang buruk akhlaknya dan agamanya. Segera keluar dari kezaliman itu. Dan Allah yang memberikan rezeki. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم